Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari yang baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 9. Demikian bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikian saudaraku. Topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini adalah seperti Bapa telah mengasihimu. Saudaraku, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang makna kasih yang ingin kita gali dari tema ini. Ada sebuah kisah inspirasi, saya yakin kisah ini sudah sering kita dengar, tetapi saya hanya mengangkat ini supaya kita boleh mengerti kembali apa sebenarnya arti kasih dalam kehidupan kita, saudara. Di Jepang, konon pada zaman kehidupan serba susah, dulu pernah ada tradisi di sana membuang orang tua yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang itu adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, agar tidak memberatkan kehidupan anak-anak mereka. Karena itu sebagai sebuah tradisi, sehingga tidak ada masalah bagi mereka. Pada suatu hari, saudara, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya pada saat itu ke hutan. Karena si ibu ini telah lumpuh dan agak pikun, lalu dia tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Tetapi si ibu yang kelihatan tak berdaya itu berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya, menaburkannya di sepanjang jalan yang telah mereka lalui itu, saudara. Lalu setelah mereka sampai di tengah hutan, si anak pun menurunkan ibunya tersebut. Lalu si anak mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia tidak tega sebenarnya melakukan perbuatan itu terhadap ibunya itu sendiri. Tetapi justru ibunya kelihatan tampak begitu tegar dan juga bisa tersenyum. Lalu ibunya ini berkata kepadanya, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Sejak engkau kecil sampai dewasa pun, ibu selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan hari ini juga, rasa sayangku tidak pernah berkurang sedikit pun kepadamu. Tadi, ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui itu dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kalau kamu tersesat nanti. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai di rumah, anakku," dia katakan, saudara. Lalu setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak pun tersadar. Dia pada saat itu terdiam, tertunduk, lalu menangis dengan sangat keras, saudara. Kemudian dia langsung memeluk ibunya. Dan pada saat itu, saudara, dia tidak tega dan dia tidak mau lagi meninggalkan ibunya. Dia kembali menggendong ibunya tersebut dan membawa ibu itu pulang ke rumahnya. Lalu pemuda tersebut akhirnya, saudara, merawat ibunya itu dan mengasihinya sampai ibunya itu meninggal dunia dan dikuburkan secara layak dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah tersebut mengingatkan kita akan pentingnya mengasihi. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mengerti arti kasih, arti cinta dari apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita seperti firman-Nya hari ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Ungkapan ini ungkapan yang sangat indah jika kita renungkan dengan baik, saudara.
Apa yang ditunjukkan oleh si ibu tersebut adalah kasih setia. Sekalipun anaknya bermaksud membuangnya ke hutan, tetapi dia tidak pernah putus asa. Kasihnya tetap dinyatakan untuk menuntun anaknya itu tidak tersesat pulang. Itu yang sangat menarik, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah Bapa telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan mengutus Yesus. Bahkan dikatakan Yesus sendiri telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan rela berkorban untuk menebus kita, saudara. Dia mati di kayu salib. Dia mencurahkan segala yang terbaik bagi kita hanya semata-mata karena Dia mengasihi kita, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu menyadari firman Tuhan yang sering kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak binasa kita, saudara, supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen pada masa kini, seharusnya kita tetap tampil untuk hidup di dalam kasih. Karena kasih inilah yang menjadi penuntun, ciri utama kita sebagai orang percaya. Inilah inti panggilan Tuhan bagi kita. Bagaimana kita mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama, yaitu orang yang susah, orang miskin yang menderita, dan orang-orang yang sengsara. Kasih yang sejati itu adalah ketika kita mengasihi mereka dengan tidak mengharapkan sesuatu dari mereka. Karena itu, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin kita berdoa supaya Tuhan kembali menyegarkan hati kita untuk hidup dalam kasih, menyegarkan kembali kasih kita, merenungkan kembali apakah kita sebagai orang percaya sudah sungguh-sungguh hidup dalam kasih seperti Bapa mengasihi Yesus, dan seperti itu juga Yesus mengasihi kita. Bagaimana, seperti apa kita mengasihi, saudara? Mari lewat renungan ini kita dituntun oleh Tuhan kembali kepada kasih sejati itu, sehingga dimanapun kita berada, baik terhadap diri kita, terhadap suami, istri, anak-anak, keluarga besar kita, bahkan kepada semua orang di sekeliling kita, baiklah kita hidup saling mengasihi seperti Bapa mengasihimu. Hiduplah di dalam kasih itu sendiri. Itu, saudara, yang kita renungkan. Kita berdoa, saudara, memohon tuntunan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh dimampukan hidup dalam kasih-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami dengan firman ini, Tuhan, supaya dengan kami mendengar renungan ini, hati kami, hidup kami disegarkan untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkanlah Bapa. Yang berbeban berat, berikan mereka kelegaan. Yang sakit, hamba doakan Tuhan memulihkan setiap umat-Mu yang sakit dan sembuhkan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang sedang dalam pergumulan pendidikan, Tuhan campur tangan, khususnya anak-anak kami yang sekolah di rumah. Berkati mereka dengan semangat baru. Yang sedang mencari jodoh, hamba doakan supaya mereka diberkati oleh Tuhan untuk menemukan jodoh mereka. Yang mengharapkan keturunan, berkatilah buah kandungan mereka, Tuhan. Dan masih banyak anak-anak Tuhan yang saat ini mengharapkan campur tangan Tuhan dalam pergumulan mereka. Berkati mereka semuanya. Izinkan kami hari Tuhan berjalan dalam kemenangan Kristus sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat, saudara. Jadilah kuat dan bersukacitalah di dalam Tuhan, serta bersyukurlah atas segala sesuatu. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami, saudara, di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung, membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.